Kalau yang dimaksud jago Haji Lulung tuh baru boleh disebut jagoan. Iya, ketua Bamus Betawi, namanya menampung semua aspirasi orang-orang Betawi. Itu jagoan namanya kalau begitu. Apalagi sekarang dia jadi anggota DPR RI. Itu menampung aspirasi orang-orang Betawi. Nah, dia perjuangin di sana di atas buat kepentingan orang-orang yang ada di bawah. Itu jagoan tuh. Jagoan tuh kalau begitu. Iya. Yang namanya Jambrong, 9 kampung orang kenal. Semua kampung takut sama gua. Di atas gonggok, di bawah gonggok, gonggok kanyut di banjir kanal. Gua jago, bukan sembarang jago, tapi gua jago udah terkenal. Iya bang, Mau kemana? pengen nonton orang mancing bang. Mau nonton orang mancing? Bayar gocap. Emang kudu bayar bang? Kudu bayar, karena ini peraturan di sini. Ya kalau gitu saya nggak jadi aja bang. Kalau kagak jadi, bayar cepet. Nah lu bisa nambah gitu bang? Sebab lu melanggar peraturan di sini. Lu mau gocap apa mau cepet? Bayar. Daripada bayar cepet, saya bayar gocap aja bang. Saya Ya. bisa nonton aja bang ya. Lama banget. Ampun Gitu dah gua. doang. Mimpi apa ya semalam bisa ketemu kayak gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang dicari ada orangnya. Gimana sehat tuh? Alhamdulillah. Lu bawa kabar apa ini? Kabarnya kagak enak banget tuh ini hari tuh. Lah, emang apa? Tadi pengen nonton orang mancing, kudu kena palak. Sama siapa? Jambrong. Tahu si Jambrong emang gua. Terus gimana? Ya akhirnya saya kasih, kalau saya pulang lagi dia minta cepet. Kalau gitu begini ya, gua minta tolong nih sama lu. Iya tuh. Sekalian ada elunya kemarin, terus gua ngomongnya enak. Jadi si Jambrong bilangin, Bang Jambrong dipanggil sama si Jantuk, gitu, bilangin. Sekarang, Iya. jangan pakai ditunda-tunda lagi. Sekarang ya? Sekarang juga. Ya. Jambrong bilang sokol tuh anak. Dari siapa ini pala? Apa ponakan gua aja palakin juga. Mau jadi apa tuh anak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan. Nih, saya panggilin. Duk. Bro. Ini duduk. Ini ada apa nih? Gua ngomong lu dengerin ya. Begini. Ini kan Fahmi ponakan gua. Ngapa lu palak juga? Maksud gua begini, lu mau bikin peraturan apa kayak di situ, lu mau lagu apa kayak, tapi kalau ponakan gua mah lu kudu tahu, lu kudu kenal. Jangan kan lu palak sampai 50.000. 5.000 juga lu gua pengen tahu lantarannya. Emang lu kagak kenal ini dia? Kenal, tapi karena gua mau sama siapa aja, gua mau ke mana orang. Nah, ini yang gua maksud, gua pengen ngomong sama lu. Jadi kalau lu bikin aturan di situ, ya lu bikin peraturan yang kayak begitu, ya lu harus lihat-lihat. Sebab bagaimanapun tegaknya itu peraturan harus dijalanin, itu harus lihat-lihat orangnya. Ya. Iya. Jangan iya-iya. Ya. Peraturan itu ya harus dibikin sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan situasi apa yang terjadi di situ. Ya, itu baru namanya undang-undang bisa dijalanin. Kan udah bener banget itu, gua bikin peraturan. Ya, bener kata lo. Ya. Kalau kata orang kan belum tentu bener. Lu tadi sama gua galak banget, sekarang iya aja. Lu diam, gua lagi ngomong. Lu dengerin. Ya. Dia emangnya gua tahu banget ini. Emang turunan jago dia. Cuman jago zaman sekarang itu lu kudu lihat-lihat. Ya, jangan lu kata lu jago di situ kagak ada yang berani. Semuanya orang semua tunduk sama lu. Ya, yang berani sama lu banyak banget. Ya. Lu kata Jambrong, orang pada takut di situ semua sama lu. Lu udah merasa jago. Kalau pandangan gua jago apaan lu begitu? Cuman malak orang lagi lewat. Mana yang lu palak ponakan gua?
Jago gimana yang lu maksud kayak gitu? Orang mah kalau yang disebut jago, no. Haji Imron tuh gua anggap jago. Ya. Jago dia. Nah, argumen nggak pernah kalah. Misi-visinya jelas, terang. Kalau sama orang selalu santun. Ya, bukan malah kayak lu. Mau jadi jago apaan lu begitu? Iya. Nah, tuh biar begitu-begitu juga tuh. Kalau Dasyid Arifin itu termasuk jago. Ya. Orang-orang silat yang belajar beksi semua tunduk hormat sama dia. Kalau dia datang dan mau ketemu ada orang beksi, itu dia pulang dibeliin rokok, dikasih ongkos, dikasih duit. Itu jagoan namanya. Lah jagoan malak yang lu palak dia. Apaan kalau begitu? Apa deh, Mak? Siapa lagi? Tadi lu galak banget sama gua, Bro. Lu diam-diam. Dengerin. Ya, Bro. Tuh, Erwin sejagat bumi. Itu jago dia. Lu kagak lihat kalau dia lagi mainin golok. Udah. Tuh golok neter sampai kayak kemidi. Itu jagoan namanya. Bukannya malah kayak lu. Begitu, paham lo? Paham. Kalau yang dimaksud jago, Haji Lulung tuh baru boleh disebut jagoan. Iya, ketua Bamus Betawi, namanya menampung semua aspirasi orang-orang Betawi. Itu jagoan namanya kalau begitu. Iya. Apalagi sekarang dia jadi anggota DPR RI. Itu menampung aspirasi orang-orang Betawi. Nah, dia perjuangin di sana di atas buat kepentingan orang-orang yang ada di bawah. Itu jagoan tuh. Jagoan tuh kalau begitu. Iya. Paham lo? Paham kan tuh. Kalau ketemu lu sama yang berani, ntar lu berantem. Lu berantem, kalau lu menang bagus. Nah kalau lu kalah, ya. Kalau lu kalah, kalau lu masih ngelawan terus, kalau lu meninggal atau lu mati, lu mau bini lu jadi janda? Iya. Enggak. Bini jadi janda mau. Ya kalau gitu mah biar dah lu mati. Enggak. Enggak. Nah iya. Makanya dengerin gua ngomong. Kalau lu ampe mati lantaran berantem, anak lu jadi yatim. Begitu. Ini kan akibat peraturan yang lu bikin di situ. Makanya bikin peraturan itu harus hati-hati, ya. Harus diterima oleh semua kalangan. Jangan bikin peraturan, ya. Di sini bikin, di sini setuju, di sono enggak, di sono ngusul, di sini nolak, di sini nganjurin. Peraturan apaan begitu? Susah. Jadi bikin peraturan itu yang kalau bisa berdasarkan umpamanya pegangan yang kuat itu kan kalau di kita orang Islam ada di Quran dan hadis. Bukan sembarangan dibikin-bikin aja tuh peraturan. Kayak lu nih begini, peraturan lu bikin di situ. Kalau lewat suruh bayar gocap. Peraturan enak buat lu sendiri. Iya. Jalanin tuh, jangan didengerin iya doang. Lu diam. Iya, Pak. Begitu. Iya tuh. Ya. Iya tuh. Bukan gua nggak setuju lu bikin peraturan. Kalau peraturan itu buat keuntungan bersama, ya, buat kepentingan masyarakat, ya, itu gua setuju. Gua bantuin lo. Sampai di mana juga kalau emang entar lu jalanin. Kalau yang bengkok-bengkok lu lembengin, kalau yang kotor-kotor itu lu bikin bersih, itu gua setuju. Itu namanya peraturan yang bisa diterima oleh semua kalangan. Bukan peraturan dibikin buat enak lu sendiri. Bukan peraturan orang mau bikin di sana begitu lu kagak demen, lu suruh stop. Ada lagi di sana bikin ngusulin, udah terusin. Peraturan itu bagus. Kata dia bagus. Kata yang sebelah sono, jangan, itu mah merugikan kita. Ujung-ujungannya bikin peraturan mulu, rencana mulu, akhir-akhirnya semua kagak ada yang benar tuh peraturan. Paham? Begitu. Ya, kalau gitu saya minta maaf juga sama Jantuk. Saya minta maaf juga sama orang ini. Iya. Saya permisi dulu ya. Hati-hati. Duit saya mana tadi, Bang? Iya. Jantuk. Alhamdulillah. Ya, itu ya, balik ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Peraturan tetap jalanin. Ya, Ya, tapi yang bagus. Yang benar. Iya. Yang bisa diterima sama semua kalangan. iya Jantuk. Ya, gua kalau udah ketemu Jantuk romannya ilmu gua rontok.
lagi si Jambrong. Peraturan dia bikin di kampung ini, dia bikin sendiri. Ya, semua orang kudu tunduk sama peraturan yang dia bikin. Kan itu salah menurut peraturan. Sebab peraturan itu yang benar-benar harus dijalanin, diterima oleh semua kalangan. Bukan peraturan dia bikin sendiri buat keuntungan dia sendiri. Agak beres si Jambrong. Peraturan mesti ditegakkan dan dijalankan. Seperti apa kata pepatah? Tegakkanlah peraturan walaupun di tiang gantungan. Terima kasih.